Lanjut gitu. Pertanyaan lagi ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Mas, penghasilan dari YouTube kan itu dihitung dari per viewer, ya, per pengunjung. Nah, kalau pengunjung itu kita kalau menggunakan itu headlab, maksudnya traffic AdSense, itu gimana? Nah, apakah itu menyalahi aturan atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua Mas, itu kalau seumpama kita sudah punya AdSense dari blog, itu apakah bisa digunakan untuk YouTube? Oke, sekian. YouTube ya. Traffic AdSense itu gimana Mas? Dapat traffic AdSense gimana Mas? Dari blog ya? Oh itu ya? Gak boleh kayaknya Mas. Ada kemarin yang nyoba ketika ngupload YouTube pertama Des ya. Kemarin tuh teknik ini sempet tenar ya. Tapi ini ada sih yang pakai. Jadi video itu ketika diupload langsung dimasukkan ke software view ya, boot view namanya, biar percepat intinya ya. 1 jam itu bisa ribuan gitu ya. Itu nanti hasilnya 301 plus itu kalau di YouTube. Jadi earningnya nggak bakal naik ya, dia nanti hilang sendiri. Google ini wis pinter Mas, dihapusin coba. Tapi ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Banyak yang enggaknya kayaknya. Kalau saya mainnya ya natural aja, upload video yang bagus. Video yang bagus itu enak ditonton, itu earningnya nanti tinggi-tinggi sendiri Mas. View-nya nanti viral kalau YouTube. Jadi orang komen, nanti dia otomatis muncul di Google Plus-nya orang itu. Jadi nanti orang komen lagi, lihat lagi. Kan orang YouTube kan mesti nanti dari suggesnya ketemu lihat, oh ini bagus, terus keliling-keliling. Orang lihat YouTube biasanya keliling-keliling tok. Dia natural. Kalau mau pengen agak lumayan ya dimasukkan ke Twitter, bangun fanspage, terserah itu. Bangun G+ yang bagus gitu. Misalnya bikin aja G+ tentang motivasi gitu ya. Sampai bikin video motivasi nanti dicantumkan. Itu nanti earningnya kalau mau earning tinggi ya target negaranya USA premium. USA kan masih iklannya harganya tinggi Mas. Ini Indonesia ya lumayan sih yo. View-nya tinggi tapi dolarnya enggak. Biasanya kalau Indonesia view-nya misalnya 20.000 per day ya. 20.000 per day itu earningnya dapetnya biasanya sekitar di bawah $20 biasanya. Tapi kalau yang USA 20.000 per day itu sampai 60 sampai $70 RPM 3. Ya target negaranya yang menentukan harganya iklan tinggi atau enggak. Kalau kliknya sih kecil semua Mas. Kalau mau klik yang gede ya mainnya blog. Main blog, bisa pakai Sumra atau terserah, itu main blog, alirannya nanti ke blog. Kalau video ya yang penting pengunjung itu bisa puas melihat sampai selesai, itu biasanya nanti earningnya bagus. Ya, udah, sini gua apa? Oh kalau blog ya, blog sama AdSense itu sebenarnya sama aja Mas. AdSense itu bisa dipakai di blog, bisa pakai di YouTube, digandeng jadi satu tidak apa-apa. Tapi kalau aku pribadi eman-eman sing mending dipecah ya Mas. Nanti kalau blognya sampai kena suspend atau kena disable blognya, itu nanti otomatis kalau blog disable itu biasanya lama-lama banned nanti. Nular lah, sing YouTube sing sehat ini malahan katut. Sama aja nanti sampai punya blog bagus ya misalnya. Terus earningnya wis wabil misalnya sehari $30 atau $20 sehari ya. Sampai nyantol lihat YouTube lah, YouTube-nya ngerowok kami gini wong-wong re-upload gitu. Nanti YouTube kena sampai blognya ya rugi hilang. Wong AdSense-nya 1.
Jadi mending dibikin terpisah aja. Ajen beda nggak apa-apa, terserah. Pakai jenenge koncone kan yo iso. Nek jenenge dhewe satu-satu wis nek peraturannya satu-satu, Mas. Kalau nekat ya bikin 2 nggak apa-apa. Tapi nek temenku sing ajen ini 5 Mas, jenenge siji tok, gak apa-apa ya aman. Untung-untungan kalau itu. Peraturannya di tosnya satu orang satu ajen. Kita ngikuti tos saja kalau bermain yang bagus, jadi mainnya santai, earningnya ya bisa dipastikan kita penghasilannya digawe rutin Mas. Jadi gak labdur, berdur terus hilang, berdur hilang. Tuh, labdur, berdur terus minggat. Ya, siapa lagi mau tanya? Maju. Ya, Mas, maju Mas, monggo. Mas Javas. Ya. Tasuk, monggo dari Malang. Pertanyaan, monggo. Ini jauh-jauh dari Malang ini, saudara saya ini. Ngomong ado. Gak apa-apa, harus perkenalan. Baik, terima kasih teman-teman. Senang sekali ya bisa berkumpul sama orang-orang hebat di sini, Kediri. Kami bertiga dari Malang tadi, mestinya jam 11 berangkat, tapi ada sesuatu jadi jam habis zuhur baru bisa ke sini. Kepingin belajar pada Mas Pras ya, yang sudah luar biasa beliau ini, banyak gini perkembangannya. Yang saya selama ini memang sudah main AdSense Mas, cuman saya masih merasa kesulitan. Saya mainnya kuantitas gitu Mas, jadi setiap hari tuh bikin 20 video gitu. Sampai sekarang sekitar 1.500 video yang sudah dibikin. Tapi saya lihat itu penghasilannya jauh sekali antara langit dan bumi gitu kalau saya dibandingkan Mas Pras ya. Mas Pras saya lihat di Facebooknya itu $30, wah ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi setiap hari segitu. Kalau saya masih ya itu yang saya belum paham seperti itu. Mungkin risetnya mungkin Mas ya. Bagaimana Mas Pras saja kemarin saya dengar mainannya cuma sedikit videonya, tapi kok penghasilannya bisa ngeri seperti itu gitu. Keywordnya apa Mas? Saya enggak minta keywordnya ya, cuman mungkin kita kepingin tahu apakah itu hasil riset gitu, ataukah main di tren-tren, ataukah bagaimana Mas? Selama ini kita main tutorial aja sih Mas, tips-tips tutorial, tapi view-nya dikit pengunjungnya. Tapi memang kita main video slide, bukan bukan ngerekam begitu Mas. Jadi gambar-gambar dibuatin slide, jadi kayak video gitu. Durasinya pendek sih, 1 menit sampai 2 menitan gitu. Tapi ada dolarnya ya Mas, tapi ya belum maksimal. Saya kepingnya juga selain kerja keras, kerja cerdas juga begitu Mas ya. Jadi videonya tidak banyak, tapi hasilnya banyak gitu. Selama ini semangatnya sudah ada Mas, dibuktikan dengan sampai sekarang 1.500 video kan tidak main-main tuh Mas. Dan konsisten sampai sekarang, tapi hasilnya masih belum gitu. Mungkin Mas Pras bisa ngasih tips, berbagi dengan teman-teman di Malang ini, semangat sekali kepingin datang. Harapannya ada ilmu baru yang bisa didapatkan. Jadi bagaimana cara memilih suatu niche yang bagus, kemudian bisa menghasilkan view yang banyak dalam waktu singkat begitu. Terima kasih gitu Mas Pras. Sama titipan dari teman saya nih, beliau sudah lumayan tapi pinnya belum datang Mas sampai sekarang. Alamatnya sudah benar, soalnya Pak Pos juga sudah sering kirim surat, tapi kok sampai sekarang kan? Mungkin Mas Pras bisa ngasih solusi, atau teman-teman yang lain pernah ngalami kejadian, bagaimana solusinya? Mungkin dua itu aja dulu. Terima kasih Ustaz Sigit. Video ada jadi itu. Ini sebentar. Kalau triknya videonya dikit, video itu sebenarnya nggak perlu kita bikin
riset itu yang ya optimalkan SEO-nya aja. Misalnya SEO YouTube itu belajar dulu SEO YouTube, riset video misalnya apa ya, cara memasak gitu ya. Cara memasak itu kita kasih video memasak beneran mas. Kalau nggak punya video memasak ya merekam di bisa sekali. Ya kalau agak curang ya ngambil punya orang aja, nggak apa-apa. Tapi nanti risikonya ya gede. Cuman kalau earningnya pengen tinggi ya tembak aja negara premium, USA gitu, Kanada, UK. Kalau Indonesia ya earningnya memang harus butuh view banyak, earning sedikit. Misalnya di Indonesia view visitor 10.000 ya. Nanti kalau dapetnya paling $9, $7. View 10.000, video satu channel 10.000 view per hari itu dapetnya segitu lah Indonesia. Kadang sampai cuma $5, kadang $4 view 10.000. Tapi kalau nembaknya di USA 10.000 itu bisa dapat earning $30, $40 lebih. Sama aja. Jadi mending kita ngikuti trennya orang luar. Jadi apa yang kelihatannya populer di sana, misalnya tren berita itu beritanya berita luar negeri, mbaknya berita gitu kan. Ada kalau cara bikin berita, cara bikin video kan banyak di share sebenarnya di YouTube, di blog teman-teman kan banyak yang share, di forum Ajana itu juga banyak. Cuman negaranya aja ya mungkin ya. Kalau visitor yang earning besar memang negaranya harus USA yang ditembak. Jadi kita fokusnya bikin video ditembak ke negara luar. Jadi misalnya mau rekam berita ya cari aja berita luar negeri, jangan berita Indonesia. Sama-sama ngupload berita, mending berita luar negeri mas yang diupload. Jadi gosip-gosip artis luar negeri itu ya, kalau mau gosip ya apalagi gosip artis-artis apa itu. Kalau mau nembak motor GP atau sepak bola itu sebenarnya rame gitu ya. Cuman kalau kita ngerekam motor GP-nya itu kena hak cipta mas. Jadi kita cari aja komentatornya. Komentator sepak bola itu nggak apa-apa itu diupload. Rekam di TV mana itu diupload nggak apa-apa. Komentator tuh kayak jarang jangan. Nggak kena hak cipta. Tapi ya agak gimana gitu ya nanti. Soalnya dari televisi. Kalau tahun kemarin bebas mas, televisi download upload bebas, ambil video tetangga bebas. Kalau sekarang agak ketat, video tetangga diambil itu nanti kena flag kita, kena flag, channel jatuh, akhirnya nggak masuk earning ke Google AdSense, nggak gajian, sama aja bohong. Kalau kemarin kan sempat rame kan, pakai rame-ramean pakai apa tuh? VPS ya, pakai VPS, nyewa VPS, sehari download, upload 100 video langsung. Itu tahun kemarin nggak apa-apa, kalau sekarang bahaya, malah rugi kita nanti. Penting bikin yang biasa-biasa aja. Kalau fokusnya nembaknya di USA ya, kalau negara-negara premium bagus. Kita nggak perlu view tinggi, earningnya ya stabil. Bisa gajian tiap bulan lumayan, dikit tapi masih dapatnya. Juga bro. Kalau pin biasanya gini, kita daftar aja bulan Januari ini ya. Bulan Januari ini pinnya setelah $10. Kalau kita $10-nya kapan misalnya? $10 setelah tanggal 31 atau $10 Februari. Kalau $10 sebelum tanggal 31 itu langsung dikirim biasanya 1, 2, 3 bulan 3 bulan baru nyampe itu. Request pertama itu 4 minggu, request kedua lagi nanti nunggu 4 minggu lagi, request ketiga kalau nggak datang kita upload KTP aja selesai. KTP upload gampang, KTP tinggal difoto di lantai, difoto jepret, samakan namanya sama, itu nanti langsung upload. Kita nunggu beberapa hari langsung diterima, bisa. Jadi nanti upload KTP itu misalnya namanya Subagio ya, KTP-nya harus Subagio, jangan KTP-nya tetangga diambil foto, wah gak jadi gitu. Kalau daftar nggak usah tanggung-tanggung ya, bikin banyak aja. Misalnya gini mau pemula ya,
bikin aja yang banyak, gak bayar mas. Jadi apa, bikin video upload, KTP-nya sendiri, upload KTP sendiri, nanti pin nyampe sendiri gitu. Video kalau kita bikin sendiri awet, jangka panjang nanti awet ya. Ada contohnya kayak orang-orang luar negeri itu kemarin apa yang sempat info ya, itu loh HP Samsung dikuaprui Flappy Bird ya, tutup sampai pecah itu direkam diupload. Itu kan view-nya bisa jutaan cukup satu video ya. Dia nggak perlu riset, nggak perlu apa, yang penting kan video itu menarik. Ya apa ini? Isore Ji. Hey folks, this is a quick tutorial on how to cheat and beat the very popular Flappy Bird game. I've been playing it for about a week now, and it has totally consumed my life. The concept seemed pretty simple at first. You just sort of tap the screen to keep the bird alive, going through the obstacles without touching anything. And of course, I'm sure as you know, that is a lot easier said than done. But if I can do it, trust me folks, you can do it. So I'll just jump right in here and pay attention to the technique that I use. It's really about the technique on beating this game. So I'll start off and just pay attention as you can miss it. See right there? Really right there. Give me some more. Got it. Mudah HP deh. Rangka HP ya. Nah ini kan contoh video apa ya, nggak pakai riset ya, ini natural lah. Cuma dia modal HP ini. Soalnya wani modal nekat. Nah itu. Ya coba kalau nanti punya motor, ngobrol ide kayak palu, terus diupload. Ini lumayan loh ini banyak loh ini. Ini kalau 1000 view aja bisa dapat $3. Itu kalau 17 itu 17.000 kali 3 berapa itu earningnya? $17.000 kali 3. $17.000 kali 3. $60.000 paling earningnya mas sak video ini. $60.000 itu berapa? Kali 12.000. Nanti hitung sendiri lah. Yang jelas bukan punya saya, ini nggak tahu. Yes, lumayan ini kan luar dan viral nih ya. Ini nggak perlu riset, jadi natural. Jadi banyak video-video yang natural. Komennya ini dibikin terbuka, jadi orang tiap lihat komen ya. Kalau sampean rajin datang ke pengajian ya, misalnya ke pengajian IKD ya, bawa kamera boleh. Jadi nanti rekam aja adanya, misalnya ada tanya jawab itu direkam. Misalnya tanya apa, mas saya orang punya problem tuh, tanya jawab itu direkam. Nanti setelah di rumah diupload, dikasih judul yang bagus. Terus nanti nggak apa-apa kalau yang rekam HP kita nggak bisa dia
Wong nggak cipta milik Allah kalau di apa itu pengajian. Jadi bebas. Sampai datang ke pengajian siapa itu bebas. Download, upload. Itu kalau yang ngevlog itu dosa nanti mas. Nah, itu niat kita menyebarkan. Itu terserah monggo. Harus kalau nggak punya ide gitu, datang ke pengajian apa itu rutin, nggak apa-apa hari Minggu biasanya ya. Kalau ya bagus itu lumayan. Jadi kalau nanti kalau sampean ingin cari traffic luar negeri gampang, bikin aja translate sendiri. Jadi videonya tetap Indonesia nggak apa-apa, nanti ditranslate ke bahasa Inggris, terus bikin judul Inggris. Yo subtitle misalnya cara misalnya hukum apa itu. Hukum-hukum yang Islam kan banyak kan mas, hukum riba misalnya, hukum jual beli riba kan, misalnya kita di pengajian siapa itu ya, hukum riba mas ya, itu kita dijelasin ulamanya direkam. Nah kita mau tiba ke USA ya ditranslate gitu. Terus itu bagus ya. Kalau sampai jago apa bikin apa itu ya itu jago bikin apa ya, kalau ya itu kalau PD bikin Bayu kayak Bayu Sekak videonya, jadi ngomong sendiri, direkam sendiri, diupload sendiri. Kalau saya nggak anu mas, nggak PD, wis sing mau ya monggo. Itu kayak Mas Mugi ya, Mas Mugi kan sering traveling ke luar negeri ya itu ya. Nah itu malah sebenarnya keren itu. Kalau dia jalan-jalan ke Bangkok itu direkam tempat wisata, diupload ke YouTube, bikin channelnya Mas Mugi sendiri. Nanti ada apa itu digitukan, diupload. Traveling luar negeri itu jarang tau. Orang Indonesia mungkin nanti dikombinasikan sama blog khusus traveling. Nanti kan jarang loh orang mau ke luar negeri kan, kadang bingung maunya gimana. Nah nanti Mas Mugi sama promosi jadi apa gitu, pemandu atau gimana kan, oh boleh konsultasi monggo. Nah ini kalau nggak anu tolong lihat YouTube saya, ini beres, dapat earning nanti otomatis ya kan. Nah udah Indonesia ya anak SMA itu Kayak Bangladesh. With my Hong Kong guide, it make it much easier to find things to do in the city. With this SIM card, getting connected is easy. I'm a Hong Kong. Yang penting kreatifnya sendiri pokok mas, nggak usah lihat videonya tetangga. Kalau bisanya kita apa ya bikin aja. Yang tetangga malah repot. Subscriber itu ya kalau banyak ya mas. Tapi misalnya nggak dapat subscriber tapi dapat di SEO-nya YouTube, dapat ya dapat. Pak, ya, saya mau izin kuis ya. Mau ngapain? Mau nyari kantong ajaib Doraemon terus bantuin Kurosaki nyari kitab suci, lalu nemenin Naruto ngalahin Madara biar dia jadi Hokage. Oke Pak, jangan kencing lah. Pak, saya mau izin WC. Mau ngapain? Ngapain ya? Gitu aja lupa. Mau nyari kantong ajaib Doraemon terus bantuin Kurosaki nyari kitab suci, lalu nemenin Naruto ngalahin Madara biar dia jadi Hokage kan. Tolong jangan bertepuk tangan. Jangan dulu ya, mau ngapain? Mau bantu nenek-nenek berjalan terus mengingat dia di makan siang, lalu balik ke meja dari kantong biar gue bisa menguasai dunia bro. Mau pulang lah. Oi, ada apa? Udah bangun lu? Belum masuk tidur? Walik. Woi, diem dong. Woi. Ada yang bisa menjawab? Iya, Kevin.
kita menentukan topik dalam suatu channel, berarti kan kita mikirnya misalnya saya akan mau menarget suatu negara. Apa betul misalnya saya menarget negara Inggris, berarti kita kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, bisa nggak itu nanti caranya membedakan targetnya itu UK, negara Inggris, tapi nanti apakah juga ikut ke negara Amerika juga? Maksudnya begini, misalnya saya menarget suatu negara Jerman, berarti kan pakai bahasa Jerman ya, judulnya termasuk description-nya. Maksud saya kalau bahasa Inggris nanti targetnya itu lari kemana gitu, ke negara mana saja? Itu pertanyaan. Sama mas, kalau mau target negara itu sama kayak main blog, persis. Main ke UK ya kebudayaan orang UK apa itu ya targetkan itu. Jadi nggak bakal sama, nanti nggak bakal meleset. Misalnya apa atau targetkan ke kota aja nggak gampang. Kan ada nanti videonya ditargetkan kemana-mana bisa. Atau di social bookmark UK bisa banyak. Kalau Jerman ya enak, bahasa Jerman ini jelas masuk ke negara Jerman. Bahasa Spanyol masuknya mesti ke negara kalau Spanyol nggak mesti ya. Spanyol bisa ke Brasil. Brasil kan Spanyol podo. Bisa itu sama. Kalau Itali ya macam-macam ya, negara Itali kan yang pakai bahasa Itali apa. Kalau Korea ya Korea aja, bahasa Korea. Itu kan bisa kalau mau itu. Sudah itu aja. Udah, siapa tanya? Atau nggak ada yang tanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, jadi kan Mas yang menjelaskan bahwa tanah yang bagus adalah target negara premium. Terus video yang bagus bagaimana sih supaya banyak view kan? Paling nggak video yang berkualitas. Nah, sedangkan kalau kita sebagai orang Indonesia agak susah kalau kita harus membuat video yang berkualitas dengan target premium. Misalkan kita bisa aja membuat misalkan trending, misalkan kita target negara Eropa, trendingnya di sana di apa? Kita bisa buat paling gampangnya buat slide atau mungkin dalam bentuk komentar. Apakah dengan cara-cara seperti itu bisa view-nya juga banyak? Nah, atau mungkin bisa lebih dijelaskan lagi clue-nya mainnya Mas Yam seperti apa? Maksudnya tadi kan target negara premium, membuat video kualitas seperti apa atau modelnya tipe seperti apa supaya banyak view-nya itu. Gitu. Terima kasih. Bikin video itu sama aja mas, misalnya itu loh datang ke pengajian ya kan, apa videonya nanti bikin translate sendiri, videonya ya Indonesia, bahasanya Indonesia tapi kan ada subtitle Inggris, judulnya dibikin Inggris, deskripsinya dibikin Inggris, itu sudah nanti kan otomatis loh. Jadi videonya Indonesia nggak apa? Iya videonya kita kalau mau bikin tutorial, misalnya tutorial apa, tutorial Photoshop atau apa kan bisa nanti kita kasih Inggris, keterangan Inggris aja masih masuk, targetkan luar. Kalau target Indonesia kan judul video dikasih judul Indonesia, bahasanya Indonesia, tapi kalau luar kan judulnya mesti bahasa luar negeri mas. Itu. Tapi sudah pernah buat video seperti itu tapi view-nya kecil karena nggak muncul tren gitu. Ya itu nanti riset sendiri. Jadi apa yang populer apa, misalnya wae Natal wingi yo video Natal-Natalan sing diupload kok Natal. Misalnya waktunya tahun baru ya kembang apinya tetangga itu direkam aja ditembak nanti. Misalnya kembang api ini gini beda sih mas, dijuduli kembang api ning di Kanada. Dianggapnya podo, mesti ini daerah di gitu. Gak apa-apa. Ya ora dosa paling gak bisa. Kira-kira berapa hari mas? Kira-kira berapa video per hari? Ya kita ini santai mas, mau mas earning tinggi ya upload yang banyak gitu aja. Ya ini aku sembarang mas ini, selera itu. Aku cilik mas, kadang tak upload kadang ora, gak telaten ini.
perang-perang dino juga ngupload blas. Kayak ini ngopi karo Mas Nur. Ayo, monggo. Ada yang tanya siapa lagi? Gak ada yang tanya ya? Oh, ada. Aku nat saja mas. Aku nat saja. Oh iya, live. Tanya tutorial jomblo permanen. Ketua kayak. Ketua nih mantan ketua. Coba lek mantan aneh. Ketua nih coba. Ya, terima kasih Mas Pras. Mas mau tanya lagi Mas ya. Di YouTube itu saya pernah mengalami nyoba ya aja. Itu sehari sampai 30 channel luar sih Mas. Channel luar negeri, kemudian upload video sekitar 20 sampai 30. Tapi slide-slide tok Mas. Sekitar 2 minggu kemudian disuspend gini Mas. Saya masih bersyukur bukan akunnya yang disuspend, tapi channel itu. Saya mulai mencoba, padahal memang kita udah menjauhi hak cipta dan lain-lain, tidak ada gambar-gambar tak di slide gitu. Kemudian kita bikin lagi channel baru, videonya tentang tutorial, cara install Windows dan lain-lain macam-macam gitu Mas. Atau cara masak pizza dan tapi bahasa Inggris semua. Kemudian 2 minggu kemudian kita bikin channel baru, videonya yang mirip seperti itu, suspend lagi gitu Mas. Hari kita main channel Indonesia jadinya, Indonesia aman. Saya khawatir mungkin ada nggak batasan di YouTube itu maksimal upload sehari itu Mas. Saya sampai khawatir nggak mau ngupload 30. Ya memang ada tim kita ya, ada satu anak itu suruh 20 video maksimal, nggak boleh lebih gitu. Itu. Kemudian yang kedua itu ada nggak optimasi yang Mas Pras lakukan setelah melakukan upload video, misalkan entah sosial atau di gini pakai backlink atau hanya Google Plus dan lain-lain. Soalnya saya pernah melakukan, kita share-nya di Google Plus Mas, ternyata menarik di Google Plus. Pada saat di sharing tuh dia muncul komen otomatis di video kita, muncul komen-komen dari yang like itu, yang kasih game plus food itu muncul juga di kolom komentar gitu. Mungkin Mas Pras bisa menjelaskan gitu ya, faktor dari sisi SEO-nya, backlinknya berpengaruh bagus dah untuk jumlah peningkatan view yang kita harapkan gitu. Itu insya Allah Mas yang pertanyaannya. Terima kasih. Kalau di luar negeri itu persaingannya ketat sebenarnya. Kalau keyword padat itu ya, keyword terkenal, misalnya video lucu apa itu yang di luar negeri. Videonya apa? Nah kalau itu kan persaingannya banyak Mas ya. Itu memang suspend tuh karena flag misalnya. Flag itu artinya pesaing. Pesaing itu nggak suka video kita di atas, jadi di flag. Nah itu memang wis gak iso dawa pakno itu, wis itu. Yo itu nih YouTube tuh kelemahannya itu. Jadi keyword yang tinggi, visitornya itu yang upload mesti banyak, pesaingnya banyak, dan pembantaiannya ya channel kita di flag, hati-hati nanti. Iya pemain juga Mas. Aslinya podo yang kita bermain CPA ya kayak gitu ya, upload video di flag, uploadnya di flagnya. Nah itu kalau keyword padat. Tapi kalau keyword biasa ya enggak. Keyword biasa apa yang padat? Yes, itu lah Mas. Yes. Nyobi Mas tapi maksimal upload tuh satu channel aku biasanya 10, 5 per hari ya nggak rutin lah ya Mas ya. Aku biasanya kalau earning satu channel wis tinggi nyapu ditambahin nih. Kita bikin lagi ke channel lain. Earning wis tinggi menurut kita, tingginya orang relatif Mas ya. Yang aku $10 wis tinggi, saat channel wis tinggi, jadi aku mending lainnya. Yang penting bayaran Mas, gak jujur-jujuran earning kok.
Terus disyukuri ya cocok. Yo pokok aja serakah, nek serakah yo senenge ringe digowodene tau sampe digowojot video terus sedina mungkin iso sampai piro ya 30 terus jatuh yo sama Mas, nek rezeki iku bayar nek gak yo gak. Aku kayak gak elek beruntungan kayak gitu, spam kali. Optimasinya ya judulnya itu SEO-nya ya setel yang bener, keywordnya judul tuh cari di Google Suggest bisa, atau deskripsinya isi yang sederhana kayak kita nulis meta description sama keywordnya WordPress persis. YouTube ini ngedok meta description, meta keyword, ya tel karo keyword. Waduh kayak caranya ngisi descriptionnya WordPress. Jadi kalau bikin posting di WordPress, ngeblok, kan ini pakai plugin apa ini? Plugin SEO, Limba TV, terus gitu. Waduh caranya persis. Tapi yo nggak usah banyak-banyak ya, berapa 5 atau 6 keyword aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau mau bikin yang banyak ya videonya aja dibanyakin. Masalahnya apa lagi? Udah, kalau Google Plus pengaruh banget Mas. Jadi kalau video kita bagus, komentarnya rame, misalnya video apa debat ya, itu rame, ada yang saling berkomentar tuh semakin bagus. Jadi viral nanti video kita, habis dikomentarin ini mungkin temannya si A, mungkin si A komentar di sini ya. Nanti di wallnya si A lihat, si B ini lihat loh, ini loh berkomentar dia ikut-ikutan melihat video yang kita lihat. Itu terus, semakin banyak makin tinggi. Bersama lagi. YouTube backlink nggak perlu kayaknya Mas. Yang penting videonya beres. Kalau mau backlink ya monggo. Kalau telaten ya bikin blog. Biasanya temanku enak sih bikin blog. Dia punya blog, ya lumayan trafficnya. Nanti videonya dicantum di blognya. Jadi biar bikin video itu sealiran. Udah Mas ya? Udah puas Mas kira-kira? Untuk pemakaian autoplay Mas, saya pernah dapat bocoran cukup gini. Jadi kita punya blog AGC misalkan, kemudian kita untuk masalah autoplay ya Mas ya, saya pernah dapat gini dari teman. Dia pakai strategi, dia punya blog banyak ya, AGC gitu, yang sudah suspend AdSense ya. Kemudian dipasang script autoplay YouTube gitu Mas. Jadi setiap blog itu dikunjungi, videonya langsung muter otomatis. Kira-kira menurut Mas Pras itu bisa diterapkan enggak untuk, dan aman enggak kira-kira dari ban AdSense yang script autoplay? Kan kita mungkin pernah ngelihat pada saat berkunjung ke sebuah satu blog itu langsung videonya tiba-tiba tayang gitu, jadi tampil gitu. Kalau saya sih untuk masalah optimasi Mas, melanjutkan yang tadi memang sudah mencoba menerapkan apa yang Mas Pras sarankan gitu. Kata kunci mesti kita memang sesuai dengan hasil pencarian. Itu yang diketik orang, kemudian di deskripsinya, misalkan contoh ya, cara memasak Indomie gitu ya. Kemudian di deskripsi kita kasih juga kata kunci panduan cara memasak Indomie ya, dengan cara praktis dan mudah begitu. Tagnya juga kita kasih cara membuat Indomie, tips membuat Indomie, dan yang berhubungan dengan saya merasa bahwa optimasi yang dilakukan juga sudah sesuai dengan saran Mas Pras begitu. Tapi yang view yang kita harapkan juga masih belum sesuai gitu Mas. Jadi saya juga masih mencari cara begitu. Makanya datang ke sini tuh kepingin dapat wejangan begitu dari Mas Pras. Kira-kira ada tips khusus nggak yang kemudian Mas Pras dalam mencari sebuah topik itu apakah hanya berdasarkan feeling atau dapat wangsit gitu, ataukah memang ada tool khusus gitu yang saya pernah dapat gitu, ada tool khusus sebetulnya untuk mencari topik itu sehingga kita lebih memudahkan. Saya meyakini bahwa itu ada polanya sebetulnya, tapi saya aja belum nemu pola itu, makanya saya blueprintnya gitu. Jadi kita ada polanya mungkin yang menurut saya, jadi tidak asal
oh ini lagi ngetren, ikut main deh gitu. Kalau mungkin hanya segitu kan saya kesulitan mas, karena saya mengupload ribuan video gitu mas. Pada saat idenya habis bingung jadinya. Mungkin yang saya harapkan bahwa itu sebenarnya ada polanya, kira-kira gitu mungkin jawaban dari mas Pras harapannya. Topik-topik yang populer bisa dilihat di web ini gitu. Mungkin gitu mas Pras, terima kasih sebelumnya. Kalau autoplay di itu ya, kalau di AGC ya itu saya nggak tahu mas, belum nyoba. Tapi kayaknya itu nggak efektif kayaknya. Videonya itu kan orang kalau lihat AGC video jalan biasanya ditutup langsung dan video nggak full, nggak penuh, iklannya nggak bagus, earningnya yang nggak bagus. Earningnya video aja yang bagus ya iklannya yang sampai selesai biasanya. Videonya sampai selesai dilihat itu mesti bagus. Kalau itu kayak sama apa ya, buat view sama ya. Itu enak sing nyoba temenku yo angel enggak. Tapi yo nggak tahu mas, ini nggak pengalaman ya. Semakin tinggi orang mencoba kan semakin dia ngerti loh. Oh ki kena. Jadi aku belum make view robot itu nggak pernah make. Jadi mesti natural biasa, nembak biasa. Terus mulai. Video yang bagus tuh yo banyak, misalnya gini aja. Kayak yang tadi kan Doraemon ya ini ya. Video yang tadi kan anak Doraemon ya. Itu kayaknya keluarin pas bareng karo film Doraemon metu ya dia. Iya, jadi ngikuti tren itu, ngefek gitu. Jadi video dagelan tentang Doraemon tadi. Cuman kan aslinya kan gak Doraemon, cuma dia koyok itu foto. Jadi rembet-rembet apa yang lagi populer gitu sama. Cuman kita bikin ide lain. Atau kalau mau suka game ya, itu lihat channelnya PODP ya. Itu kan lihat dia polanya dia main kan kayak gitu. Dia main rekam game gitu. Kita ngikuti aja juga apa sebenarnya. Cari aja game-game yang bebas direkam. Ada sebagian game yang kita bisa memainkan, terus kita bisa rekam, terus upload. Ada yang nggak boleh. Nanti cari aja di game-game yang biasanya game Ubisoft bisa mas. Ubisoft bisa sing bisa di upload. Ada di game-game, nanti ada kok di forum kok yang share game apa yang boleh direkam terus diupload di YouTube, ada banyak. Itu kalau males ya ngambil game orang ya nggak apa-apa lah, senang. Tapi nggak usah sama-sama persis. Main game direkam boleh mas, tapi enek video yang boleh, enek sing gak. Itu tergantung sing duwe game. Biasanya enek sing oleh, enek sing gak. Itu. Nanti ada kok, dicari di forum ada banyak. Acan ID kan ada. Game apa yang boleh di-record, trailer yang boleh di-upload apa. Udah apa lagi? Ini mas, udah puas? Masih belum? Ya mas. Kita upload buat sendiri ya. Kita buat sendiri, dapat banyak view, misalnya baru dapat 2000 view. Nah ternyata ada orang kopas punya kita, dia upload ulang. Dia klaim waktu itu punya kita kena strike mati. Caranya biar nggak kena strike. Biasa mas, kalau video kita mesti ono sing nyolong. Video gue dicolongin wong mas biasa. Ya itu orang yang curang-curang tuh mainnya kayak gitu mas ya. Jadi dia ini nggak bikin sendiri. Dia itu sukanya download. Saya nggak menyarankan kayak gitu. Itu mainnya curang. Jadi nggak usah ikut-ikut.
Ada orang itu yang nggak bikin video, dia sukanya download dari orang yang bikin sendiri. Dia itu mencari orang-orang yang bikin channel yang bagus, cari ya, download videonya semua. Terus channel kita itu di flag sampai hancur, sampai dibusuk sampai YouTube. Jadi sampai ya terus dia ingin upload seolah-olah videonya dia itu ini ya situ. Iya mas, aku dewi gak iso kayak gitu, nggak bisa itu. Misalnya kalau sampean pengen kuat ya ikut aku MCN, multi channel ya, MCN kayak yang jelasin Mas Oji tadi, MCN. Aku punya video itu yang populer ya ada mas, tiap sering aku bikin channel di flag orang, sering aku bikin lagi di flag lagi terang, karena viewnya banyak ya aku bikin banyak. Jadi sampai dia kesel, aku ya kesel dewi. Kau kuat-kuatan itu aku beli perdana itu ya banyak ya. Bikin channel ya ratusan itu. Berarti satu niche itu ratusan. Videonya ya satu. Jadi tak banyak ini masalah mantek itu video semua, saret itu video semua. Jadi orang flag aku cek punya di dulu nih, di flagnya aku cek di dulu nih, di flagnya aku cek dulu, aku bawa bikin terus. Terus gitu terus. Itu channelnya itu searchnya di YouTube tinggi. Videonya apa ya, maaf ya, rahasia dapur. Ada itu videonya. Apa mas? Pasti agak baik gitu. Baik mas, itu malah baik kok. Tapi loh gini, mungkin sampean ngarani sing anu, ada yang main curang ya, ada aku cerita. Ada orang yang upload video hot itu ya mas ya. Video hot film-film apa itu ya, diupload di YouTube kan bisa. Itu ya modelnya kayak gitu, di flag, diupload lagi di flag. Tapi yo kesel mas, ini temen-temen earningnya yo dikit kok. Video-video jorok itu earningnya dikit. Video jorok itu earningnya dikit mas, gak bisa tinggi. Dia nggak bisa dulu. Video-video jorok ini. Video yang baik itu video yang boleh ditonton oleh anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun nonton video apa yang kira-kira boleh ya itu baik. Kalau yang isi rada udut panas gitu ya nggak baik. Anak kita punya adik umur 10 tahun kira-kira nonton itu kira-kira bagus gak, itu kita mending gak usah bikin video kayak gitu. Misalnya ada orang kecelakaan kepalanya sampai putus, kita syuting rekam upload, itu jelek mas. Sampai dua adik cilik buat dulu ini wibah saru, itu bisa jadi girap-girap tenan, itu nggak baik John. Video orang yang misalnya apa ya, cewek nyapong tuh ya, cewek hot, itu misalnya itu kira-kira ditonton anak umur 10 tahun baik gak? Itu kalau nggak baik gak usah mas. Tapi kalau baik boleh. Misalnya cewek cantik memasak apa gitu boleh, monggo diupload. Kalau cewek ngapain tuh wes bahaya. Jangan diupload. Kalau pengajian kan boleh, anak kecil sampai dewasa boleh melihat. Misalnya cerita tentang apa? Poligami ya. Nah, itu boleh, anak kecil ya boleh. Pengajian boleh. Ada apa lagi ya? Kira-kira. Kalau channel verified itu channelnya biasanya joinnya ke MCN ya, multi channel network tadi ya. Kalau reputasi bagus ya nanti dapat sendiri kok mas. Tawari sendiri nanti subscribe banyak. Tapi aku gak duit channel kayak gitu. Kalau mau tanya cara main pakai MCN enak sebenarnya. Kita ini nggak perlu sampai $100 ya harus dapat gajian. Oziu nggak sampai $100 wis earningnya masuk ke PayPal, tinggal di withdraw aja. Sak-sae jadi nggak itu. Kalau AdSense harus paling nggak minimal $100. Kalau dapat $99 aja nggak bakal cair. Tapi kalau MCN $50 aja dikirim ke rekening.
Nanti PayPal kan ya bisa di withdraw ke BCA, terus bisa terserah. Udah ya. Apalagi? Terus sudah sampai di sini aja. Saya pikir sudah semua ya. Kalau mau daftarnya gampang kan, pemula kan cari aja di Google cara mendaftar di YouTube. Udah saya ketemu.